Halo Sobat PFN, bertemu kembali dalam episode terbaru podcast PFN, Cerita di Balik Layar. Podcast milik PFN bekerjasama dengan V2 Indonesia and VC8. Seperti biasa, saya Raka Kakak Praditya, host dari podcast Cerita di Balik Layar, akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang memiliki cerita unik, cerita seru. Dan pada hari ini senang banget sih saya bisa ngobrol sama orang ini. Udah lama pengen ngobrol. Boleh minta tepuk tangannya untuk Devo Muhammad. Di sana Devo. Di sana aja di sana. Nah, yang sana. Ke sana ya. Iya, Okay. di sana aja. Halo guys. Gila. Tangan saya keringetan loh. Agak grogi ya? Iya agak grogi. Agak grogi. Karena saya biasanya di balik layar. Benar. Jadi teman-teman sebenarnya Mas Devo ini adalah produsernya dari podcast PFN Cerita di Balik Layar. Nggak usah terbang gitu. Boleh, Mas Devo, apa kabar? Baik. Baik ya. Baik Banget ya. baik banget alhamdulillah. Ya gini-gini aja Mas. Mau gimana lagi? Oke, Mas Dewo mungkin boleh perkenalan dulu ke teman-teman yang nonton. Oke, halo semuanya. Halo. Nama aku Devo. Nama panjang aku Devo Muhammad Virgiawan. Nama panggilan aku Opet. Devo Muhammad Virgiawan. Iya. Bagus nih ya. Bagus banget alhamdulillah. Ibu saya ngasihnya kan? bagus. Kenapa namanya Opet? Karena kan biasanya anak zaman sekarang kan dibalik-balik. Kayak Malang ngalam gitu. Oh, anak milenial banget kamu ya? Ih Gen Z jelas. banget ya? Depo dibaliknya apa? Opet. Betul, kayak gitu. Harusnya Ovet enggak sih? Ya itulah Mas. Ya udah enggak apa-apa. Berarti nama panggilannya Opet ya, Pet ya? Iya betul. Kita panggilnya Mas Opet berarti ya. Opet aja. Kalau udah Masnya kayak kurang gitu. Kalau udah kurang ya? Enggak ya? Enggak, udah Oke, Opet aja. Opet, masuk PFN? Kebanyakan ketawanya kalau sama dia mah. Opet, kerja di PFN mulai kapan, Pet? Mulai September 2002. Kalau nggak salah udah lupa juga sih. 21 atau 22? 21 kayaknya ya 21. Pokoknya dulu Apa? kalau saya gitu nggak biasa saya kalau ngomong Bisa, saya. Coba dulu. Saya doble. Enggak. Artinya Bukan acara sebelah. Jadi guanya boleh gak sih kayak kan kita anak muda nih. Iya. Boleh. Minta izin sama teman-teman dulu dong. Izin sama teman-teman. Mohon izin rekan-rekan sedayana. Karena kita mungkin serumuran juga jadi Iya. Opet agak kagok. Ya, ngomongnya. kita juga maksudnya kita kan juga sering ngobrol ya gitu. Iya, Jadi benar. ya udahlah. Ya udah baiknya gue lu ya untuk episode Iya. kali ini ya berarti ya. Oke. Ya, Ceritain Pet, berarti 2021 masuk PFN. masuk PFN sebagai anak magang Anak magang. buat kuliah, buat kuliah, buat skripsi kan harus magang dulu nih. Nah, saya magangnya di sini dulu gitu. Kuliah di Trisakti. kampus reformasi. Anaknya aktivis banget kayaknya. Enggak sih. Enggak juga. Enggak juga. Cuman ada ya sedikit pengalaman jadi ormawa lah gitu. Waduh. Dikit-dikit lah gitu. Yang penting merasakan lah. Merasakan meskipun sebenarnya enggak suka. Jangan gitu, Enggak jangan ya. gitu. Oke, di Trisakti, jurusan DKV. DKV. DKV itu apa? Desain. Mungkin ada yang enggak tahu. Jadi DKV itu singkatan dari ntar muncul di sini lah baca sendiri. Desain- Masalah saya ngedit juga ya. Iya. DKV itu desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Visual, betul. Belajarnya tentang desain kayak misalkan poster, terus misalkan iklan di billboard jadi itu sebenarnya DKV itu kalau di kampus gue ya ada dua. Ada multimedia sama desain grafis. Cuman kalau secara umum tuh DKV itu tuh ya tentang desain, tentang ya poster, ya yang berbau visual lah. Berbau Ya, visual banget lah ya. Nah, kenapa gue pilih di sini? Karena gue jurusannya kebetulan multimedia. Kayak majority-nya multimedia. Multimedia, betul. Jadi kayak ya mungkin mirip-mirip dikit kali kan produksi film negara kan gitu. Oh, oke. Nah, tadi Lagi ke leher lu. Nah. Tapi saya bener kan? Ini L ini R loh. Bener. Iya bener. Oke. Biar gampang editnya gue ulang nih. Oke. DKV berarti tadi berhubungan pokoknya semua dengan visual lah, desain visual gitu ya. Dan akhirnya tadi majority lo adalah multimedia dan akhirnya makanya milih di PFN. Tahu PFN dari mana sebenarnya? Sebenarnya tahu PFN itu adalah kerabat lah gitu. Dari kerabat. Kebetulan ada kenalan gitu
pas banget lagi nyari magang, terus kebetulan ya dengar ada yang buka lowongan magang di sini, akhirnya coba apply, akhirnya ngikuti rangkaian lah interview, terus habis itu ya interview bla 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 bla, terus akhirnya bisa masuk magang di PFN divisi expert team namanya. expert team. Sebenarnya saya nggak expert banget sih, cuman ya adanya di sini Tapi di expert team. PFN adanya expert team. Tapi dulu itu sekarang sorry kalau pas magang gua di Sesper. Di Sesper, sekretariat perusahaan, betul. Kok anak DKV, anak desain tiba-tiba masuknya Sesper? Kenapa? Karena mungkin ngelihat dari latar belakang DKV kan maksudnya orang-orang nggak tahu kalau ada multimedia dan desain grafis gitu majoritinya. Jadi kalau DKV ya udah ngedesain poster, infografis dan sebagainya gitu kan. Nah itu mungkin dari yang dulu manajemen dulu gitu mikir, karena yang sering buat infografis adalah Sesper. Karena kan Sesper kan ya, jangkauannya keluar, pegang medsos dan lain sebagainya, ada ucapan ulang tahun bla 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 yang berhubungan dengan desain lah. Akhirnya saya dimasukinnya ke situ gitu. Oke, magang di Sesper. Berarti tadi September kalau nggak salah. Berapa lama, Pet? Magang setahun ada kali ya. Magang 1 tahun di Sesper terus? Apa selama magang itu tadi sempat pindah? Selama magang sudah pindah. Ada minum gak sih? ada sebentar ya. Sebentar ya. Iya. Selama magang. Tapi habisin ya punya saya. Iya. Mohon izin ya. Selama magang di Sesper terus. Setelah kan kalau waktu itu rangkaiannya adalah saya magang, ternyata kinerja baik lah kinerja gitu baik ya. Itulah intinya ditawarin lagi untuk lanjut lagi, tapi lanjutnya jadi freelance. Waktu itu sempat jadi freelance atau kalau di sini namanya daily worker. Nah pas peralihan dari freelance itu baru gue jadi tim expert team. Jadi expert team ya. Mohon maaf ya, totalnya 490, mohon maaf. Tinggi loh 490. Iya dong. Boleh minum dulu Mas Tepo, nggak apa-apa. Oke, tadi berarti sudah masuk ke expert team. Job desk-nya apakah berubah? Yang dikerjain lah gitunya. Berubah banget. Mungkin kalau pas yang magang ya udah kerjanya itu doang kan, kayak Devo infografis ulang tahun BUMN set udah itu terus gitu. Cuman saat freelance jadi expert team itu berubah banget gitu. Project tanggung jawabnya pasti berubah. Betul. Mungkin dulu cuman ngerjain project internal, sekarang pas jadi freelance itu karena udah jadi expert team akhirnya ngerjain project-project dari luar. Eksternal misalkan ada klien yang emang mau bikin profile dan sebagainya, gitu. Itu mulai ikut andil, cuman tidak sebesar itu ya, cuman mulai diarahkan ke situ. Dari manajer gua bisa ngedesain, akhirnya coba desain ini deh, Devo, desain ini, desain itu. Tapi waktu itu berarti kuliah sudah selesai berarti dong? Kuliah. Karena 1 tahun kan tadi lu bilang bahwa lu di semester akhir. Gua lulus 2022. Iya berarti sudah lah ya. Sudah kita katakan ya sudah. Itu udah rangkaian gitu ya. Akhir peristiwa kuliah lah, udah mau lulus tinggal lah. Tinggal pindahin doang toganya gitu ya. Tinggal gini tas gitu. Enggak dong. Oke, tadi expert team pindah, beban tanggung jawabnya berubah. Lalu project pertamanya apakah langsung podcast? Enggak. Awalnya pas jadi freelance itu langsung dikasih amanah lah buat megang suatu acara masak gitulah. Oh, itu panjang tuh berapa episode? Aduh, berapa series ya? gitu? 13 episode. 13 episode menjadi produser langsung? Iya, bisa dikatakan iya, tapi sebenarnya awalnya tuh bukan. Awalnya tuh ada Om Sunu itu yang megang awalnya. Terus karena mungkin lotnya Om Sunu jadi banyak kan, jadinya akhirnya ya udah Devo lu deh gitu. Gue delegasiin, cuman disupervisi oleh Om Sunu juga. Oh jadi sebenarnya asisten lah ya, sebenarnya lebih asisten yang akhirnya dicemplungin juga terus gitu. Oh tetap ya gitu. Ya karena kan Om Sunu juga harus fokus yang lain, karena ada program TV lain lagi. Jadi pas saya acara masak ada juga acara TV lainnya juga yang lagi berjalan. Jadi mau nggak mau harus ngebelah. Benar. Gitu. Nah, tadi ngerasain menjadi sekarang ya kita katakan produser lah ya. Rasanya gimana? Pertama kali setelah lulus kan, wah pasti keren banget dong, rasanya nggak sih? Lulus,
lo sarjana tiba-tiba dikasih sebuah project yang lumayan lah kita bilang. Hmm. Gak semua bisa dapetin kesempatan yang Betul, sama gitu betul. ya. Rasanya gimana? Gitu. Soalnya kan kalau misalkan kayak anak bawa alma mater ya, IKJ kan memang apa ya? Bidang studinya adalah itu gitu. Tentang film dan TV, televisi Iya. Itulah udah emang di situ. Sedangkan kalau gua multimedia itu di DKV itu cuman belajar basic aja. Bukan sebagai yang apa namanya, kalau produksi itu harus gini enggak, ya udah emang cuman basic aja dia, mulai basic editing, basic angle, basic shot dan lain sebagainya. Tidak sedalam apa kampus-kampus film lainnya lah yang gitu memang kan. khusus membahas itu. Iya, karena kan emang gue bukan gitu film ya, juga segala kan macam. atau di televisi, cuman ya apa pengalaman baru aja sih gitu. Dan karena cukup shock ya ternyata. shock banget. Shock banget ya. Shock banget. Nggak bisa tidur gitu berarti berasa dong. Gila, gak bisa tidur berapa hari gitu. Gara-gara bisa tidur gitu. tapi bangun pagi langsung kayaknya mau tidur lagi deh. Gitu. Cuman nggak bisa kan. Tapi akhirnya proyeknya selesai, sudah wrap tuh ya, berarti 13 episode tadi 13 episode. 13 episode terus awalnya menjadi produser di podcast ini karena hal itu kah? Maksudnya dulu sudah pernah megang acara nih? Enggak, podcast ini juga Devo aja gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang, makanya tadi kan saat lu bilang gue produser ini, gue kayak tidak mau mengambil titel itu karena portofolio gue dikit, gue baru yang tadi doang gitu, apa yang acara masak. Cuman ya kebetulan kan anak muda zaman sekarang kan anaknya podcast banget ya, kayak nonton podcast ini asik ya. Iya, ada obrolan asik dikit, kita podcast nggak sih gitu kan. Banyak lah gitu nonton podcast seru dan kayaknya pengen deh punya podcast gitu. Terus kan di PFN juga banyak renovasi gitu. Dulu kan ruang podcast tidak fasilitasnya kurang, tidak sekarang gitu tidak ya. sebaik sekarang gitu. Saat dibangun ini yang bekerjasama dengan Vitu. Terima kasih Vitu, terima kasih. Ntar dulu kita tunggu Vitunya dulu ya. Nah, nih. Ini teman-teman ya di Indonesia gitu ya. Itu akhirnya karena ya kan pas juga Vitunya ruang podcastnya di PFN juga, akhirnya dari manajemen juga ayo kita kali aja bikin podcast buat meramaikan traffic di YouTube-nya PFN, biar at least ada satu program lah gitu. Ya udah akhirnya ada inisiasi awal dari manajemen dari Sesper juga. Tuh ya ada saling berkoordinasi, akhirnya gua yang tunjuk jadi buat PIC di sini. PIC. Di acara di podcast Cerita di Balik Layar. Iya, nanti ada PIC itu singkat dari apa, ntar ada di bawah sini. Oh gitu ya. Enggak bohong. Karena dia edit juga sebenarnya. Enggak ya? Enggak bohong. Konsep Cerita di Balik Layar tapi sebenarnya gimana sih, Pak? Maksudnya mungkin teman-teman nanya. Sebenarnya sih kayak banyak banget kan, maksudnya kita banyak ngadirin yang tamu-tamu internalnya juga, karyawan-karyawan kita sering banget podcast. Lalu juga kita kedatangan tamu-tamu eksternal, tamu-tamu dari BUMN lain juga pernah, KPK pernah gitu. Konsep acaranya sebenarnya apa sih? Konsep acaranya sebenarnya awalnya kan podcast ini emang ditujukan untuk karyawan, untuk karyawan kan, internal gitu. Cuman untuk karyawan internal, makanya gue bikin namanya adalah Cerita di Balik Layar. Gimana sih kerjanya, rasanya kerja di PFN. Di PFN itu kan banyak banget divisinya, dari mulai keuangan, terus ada ya Sesper gitu, ada IFKA, ada banyak lah gitu. Nah itu kan kayaknya menarik nih buat dibahas, jadi biar teman-teman di luar sana tahu gitu bahwa di luar sana tuh banyak tahu bahwa ternyata tuh di PFN tuh ada namanya akademi, biar tahu gitu. Akhirnya makanya tercetus lah namanya adalah di balik layar PFR gitu, Mas. Kasarnya gitu sih gue bikinnya. Jadi konsepnya memang untuk karyawan internal, untuk menceritakan kerjanya dia ngapain sih, sehari-hari ngapain aja, proyeknya lagi apa, seperti kayak gitu kan. Iya, karena kan ini awalnya kan salah satu perusahaan negara yang bergerak di bidang audiovisual kan gitu. Gue nggak tahu, sorry, cuman kayaknya satu-satunya gitu yang negeri pemerintah tapi produksi film negara gitu. Jadi kayak ya mungkin orang banyak yang gimana sih kerjanya divisi keuangan tapi dengan di bidang audiovisual itu kan kayaknya ya agak banyak orang yang tidak tahu gitu. Jadinya
kayaknya boleh gitu. Ya udah akhirnya bergerak lah gitu. Terus sampai ternyata dari klien-klien kita pun banyak yang lihat juga, akhirnya kayak diundang-undang juga gitu Banyak yang akhirnya. akhirnya mampir ke sini untuk Mampir, cerita juga cerita ya juga dari sisinya dia juga. Tapi Ah, kebanyakan sih kita akan ngomonginnya lebih ke audiovisual gitu. karena memang tadi PFN bergerak di bidang audiovisual sendiri gitu Contoh ya. kayak kemarin episodenya gubernurnya Banjarmasin kalau nggak salah. Oh, yang bikin film. Yang bikin film, Ya, nah ya, itu kan ya, sempet ya. tuh. Nanti tonton ya guys, tonton Oh, ya. tonton ya guys ya, Dinta ditonton. Tonton. Iya gitu. Jadi Dia sharing lah ya. sharing terkait mungkin kerucutnya audiovisual gitu. Kayak gitu sih. Nah, sebagai kan ya mau boleh bilang gue nggak mau ngambil titel produser pun podcast ini selalu jalan ada lo biasanya, dan kita selalu manggil PD Nim gitu ya. PD Nim Ini memang apa sih bang? nanti di bawah nanti kita cantumin ya kayak Jangan, nggak usah. produsernya cerita di balik layar, kerjaannya tuh ngapain aja sih? Mungkin teman-teman nggak kerja di bidang audiovisual nggak tahu produser ngapain aja sih, paling cuma nyuruh doang gitu nggak sih sebenarnya? Betul. Betul ya. Gue udah mau baik-baikin lo kan, gue udah mau ngangkat nih, lu jatuh ini. Enggak, maksudnya ya kasarnya sebenarnya kayak gitu, cuman kalau bahasa kerennya adalah mengontrol. Mengontrol orang kan maksudnya tolong itu dong gitu. Itu bagian dari mengontrol ya. Itu mengontrol ya. Ya kan semua kalau diproduksi terutama di podcast ini kan itu kan udah punya job desk masing-masing kan. Ada yang audio man, ada tuh teman saya audio man tapi dia banyak banget tugasnya gitu. Kayak kenal. Iya kan Anda. Oh gitu. Terus habis itu ada gua mungkin biasanya operator kan, kita sekarang kalau kita kan alatnya pakai robotik. Iya. Jadi switcher. Jadi kita nggak pasang kamera dan itu udah pemangkas post produksi gitu. Jadi syuting podcast di sini tuh sebenarnya enak banget guys. Oh gitu. Karena bisa memangkas post itu gitu. Gitu. Oke, berarti ngontrol. Terus apa lagi? Sebenarnya ide-ide gitu dari lo juga berarti. ada tim namanya Mbak Nisa juga. Nah, dia itu yang bikin apa namanya? Pertanyaannya apa? Tim kreatif lah sebenarnya. Ya, kalau gua kan teknisnya gitu. Lu juga teknis, gue teknis gitu-gitu. Nah, kalau Mbak Nisa mungkin lebih dari segi pembahasannya mau apa sih untuk orang ini, karena biasanya tadi ngulik-ngulik dulu nih siapa ya gitu. Akhirnya ya udah. Walaupun karyawan-karyawan sendiri gitu yang di set. Betul. Gitu. Udah gitu. Terus ya udah kalau tadi lu tanya pekerjaan apa job desk-nya produser ya tadi ngontrol. Kadang juga ya karena kita orangnya juga dikit ya jadinya gue juga tadi megang switcher juga kan akhirnya jadi nggak cuma ngontrol tapi sekaligus ngatur flow cut to cut frame-nya iya gitu-gitu ya gitulah. Jadi cukup banyak juga sebenarnya pekerjaan produser di podcast ini cukup banyak ya guys ya, nggak cuma yang lo gini enggak ya. Jadi lebih ke semuanya sebenarnya juga gitu ya. Menjaga ritme aja ritme flow. Tapi enjoy dong. Ya enjoy banget kayaknya sih. Enjoy banget nih, sampai mau ngantuk banget nih. Gitu. Oke, berarti sudah kalau gue lihat kita kan sudah hampir 20 lebih ya. Hampir mau 30 kalau hampir mau 30 ya. Benar. Nah, tantangannya Pet selama ngejalanin podcast ini dari awal pasti banyak tuh. Ada salahnya, ada miss di sini, ada di sini. Betul. Tantangan terbesar lo tuh apa? Wah banyak sih, kalau mau ceritain satu-satu tuh pasti panjang banget gitu. Gak apa-apa, gue tungguin aja. Jam berapa lo? Ayo gue tungguin. Banyak sih. Kayak contoh tadi robotik. Itu sama sekali gue nggak pernah megang yang namanya alat robotik. Sama sekali gitu kan. Tadi gue udah cerita, gue di DKV multimedia ya udah basic aja, pakai Premiere Pro. Kalau gue tahu syuting podcast ya kamera gitu. Tapi sekarang disuguhkannya robotik gitu. Semua bisa dikendalikan oleh satu tempat gitu. Tempat betul. Gitu ya. Itu pas awal belajar kayak banyak salah kan dan lain sebagainya. Ini gimana gitu. Jadinya kayak ya itu di situ susahnya di situ untuk belajar lagi. Cuman akhirnya alhamdulillah kan setelah bantuan teman-teman juga, makasih ya teman-teman. Gila, udah kayak dapat Panasonic Global Award gue. Terus habis itu bisa lah akhirnya udah mulai ritmenya udah mulai kebaca, ya udah mulai bisa. Terus kendalanya apalagi selain tadi dari manual ke robotik?
Itu awalnya itu, terus karena kita udah bisa akhirnya orang-orang udah mulai percaya sama tim podcast kita kan. Terus akhirnya tiba-tiba suka kayak ini nih ada tamu saya gitu. Yang gitu. dadakan yang Yang tidak dadakan, direncanakan. tidak direncanakan. Itu kan ya Kita perlu set sebenarnya gitu ya. iya perlu saya terus ya udah kita gue juga belum pernah megang podcast gitu kan. Kita juga real beneran literally basically gitu. Which is ini paling pertama banget gitu gua punya program podcast gitu kan, pasti kaget juga tiba-tiba langsung bikin ini gitu. Setengah jam lagi podcast ya kayak Iya gitu gitu ya biasanya. kita setnya gitu. Itu tuh pengalaman yang sebenarnya menurut saya nggak challenging gitu. Jadi bukan dimasukin ke duka, cuman ke ya udah itu challenging aja biar kita sama-sama biar sama-sama belajar. Iya, biar sama-sama belajar. Terus tadi kalau udah jelasin tantangan lo, pasti ada hal-hal yang berkesan dong buat lo selama udah ngerunning program ini. Apa ya? Jangan nangis. Tantangannya ya? Enggak dong. Hal yang berkesan. Oh berkesan. Tadi tantangan udah. Oh iya. Saya agak ngantuk. Karena udah terlalu sering ngobrol sama gue nih. Iya. Kesannya yang paling berkesan kayak gila gue keren banget ya misalnya. Itu sih megang program aja. Meskipun bukan program gede ya, program ya udah cuman program nggak cuman gimana sih? Program YouTube gitu. Meskipun hanya program YouTube tapi menurut gue itu udah cukup besar lah gitu. Udah gue bisa nentuin kita syutingnya Rabu ya gitu. Itu atas kendak lo tuh kayak gitu ya. Kayak kalau gue Rabu nggak bisa, hari Kamis aja gitu. Oh gitu. Terus iya. Gitu. Ya gitu maksudnya punya program sendiri dan bareng teman-teman juga ya pastinya ya senang kesana itu sih yang paling penting yang menurut gue. Gue keren banget nih punya program ini sebenarnya. Iya kan bisa cuman YouTube gitu apa-apa deh. Iya gitu kan pulang-pulang ke rumah kan aku punya program podcast ibu gitu. Apa reaksi ibu? Gak peduli. Gak peduli. Maksudnya bagus nak ditingkatkan lagi gitu. Sudah tadi kita bilang sudah banyak podcast ya, episode sudah banyak. Episode favorit lo? Episode lu sumpah. Benar, saya pernah di narasumber. Kenapa di episode gue? Karena ngalir aja host sama ini bukan berarti yang lain. Lu peres lo sama gue lo. Iya. Enggak maksudnya bukan berarti yang lain juga enggak menarik ya, menarik juga pembahasannya. Ada yang pembahasan menarik tuh yang sama Eagle Institute kalau nggak salah. Yang bahas PFN itu kayak gimana dulu? Yang bahas PFN gitu sama yang bahas tentang dia bikin dokumenter. Iya. Itu seru. Cuman menurut gua yang paling seru tetap episode lu sih bro. Gila, terima kasih Opet. Iya. The best banget ya kamu nih Opet ya. Karena ngalir aja hostnya sama, lu kan narasumbernya hostnya kalau nggak salah Mas Rory. Nah itu ya udah gitu itu episode awal gitu dimana itu masih sebenarnya episode pilot sebenarnya kan coba-coba masih kaku ya gitu-gitu ya. Justru itu gue favoritnya karena pas kita awal-awal lu sama Mas Rory nggak kaku malah kayak ya udah enjoy aja gitu. Kan gue emang anaknya enjoy banget. Keren banget lu keren banget gitu. Berarti episode favorit itu adalah episode gue tadi yang Mas Rory. Terus yang kedua mungkin yang Eagle tadi. Eagle itu benar-benar. Berarti kan ya sudah banyak podcast juga. Pasti lo ada dong pengen kira-kira kalau podcast gue kedatangan ini kayak seru deh. Itu siapa? Ini orang luar. Apapun boleh, misalkan mau ya dari internal boleh, mau eksternal boleh gitu. Tapi kalau di internal kan hampir semua teman-teman kita udah semua di sini kan gitu ya. Yang eksternal deh. Pengen banget gue kira-kira bisa ngundang si ini, 5 misalnya. Gue nggak bisa. Bukan nggak bisa, gue nggak mau nyebutin spesifiknya. Enggak, karena gue pengen bisa ngundang orang musik di sini, siapapun itu. Orang musik. Maksudnya musisi atau band gitu. Itu gue pengen. Kenapa? Tapi nggak spesifik siapa ya gitu. Mau panggil Nasar juga boleh, nggak apa-apa. Panggil, pokoknya seluruh musisi gue pengen bisa ada di sini gitu, di podcast ini gitu. Musisi. Tadi gue lihat juga tadi di belakang nih fotonya ada lagi mana fotonya tadi? Ada fotonya musisi. Devo musisi juga gak sih sebenarnya? Pengennya menjadi musisi. Dulu tuh pas SMA, kayaknya ngeband seru banget gitu. Oh gitu. Tapi mau jadi anak band. Iya, cuman
tidak ada yang bisa, tidak ada teman-teman gue bukan orang yang suka ngeband, cuman penikmat musik aja. Yang dengerin lagu kayak gitu-gitu aja, tahu lagu tapi gitu ya. yang main gitar ya bisa-bisa doang. Ini. Tuh. Nah ini ngapain nih? Sebentar nih kita potong nih. Tadi Anda ngapain tuh? Nyanyi di HUT kalau nggak salah. HUT-nya Jakarta kemarin. Iya betul, karena ada Anda juga. Iya, saya nanya aja sebenarnya basa-basi aja sih Kak. Basa-basi aja sih. Iya, kan kita punya. Nah itu, ntar lu gue bahas dulu yang SMA nih. Oke, kita bahas SMA, pelan-pelan kita bahas. Kenapa nih SMA? Ya udah SMA, singkatnya gue pengen punya band, pengen ngerasain bisa ngeband tapi orang-orangnya nggak ada, SDM-nya nggak ada. Ya udah, terus akhirnya kuliah juga pun nggak, kuliah ada cuman gue nggak terlalu deket gitu. Jadi ya udah sekedar temen, jadi gue kayak nggak enak aja gitu. Dan gue juga nggak tahu kan, gue juga nggak bisa main musik apa-apa kan. Jadi cuma bisa nyanyi, cuman gue belum pede. Nyampe sini nih, set ketemu Mas Lingga, ketemu lu, ketemu ya banyak lah gitu, Pak Edwin, Mas Joko dan lain sebagainya yang emang giat musik banget lah gitu. Suka musik lah gitu ya, dan minimal bisa main alat musik rata-rata. Iya, gitu ya. terus akhirnya kayak ya Mas Ilham, terus habis itu ya udah akhirnya coba nyanyi lah gitu, ayo nyanyi Devo, diiringin kayak makin pede gitu. Ya udah sampai sekarang. Jadi vokalis dan sekarang berarti ya? Ya enggak juga sih. Enggak juga. Iya yang sering nyanyi aja kadang-kadang gitu. Selain vokalis nih, lu biasa bisa main alat musik apa lagi? Enggak bisa, bukan jago ya, bisa doang. Drum, karena dulu gue pernah les drum. Pernah les drum juga. Memang Iya. berarti dari dulu tuh memang lu pengen banget menjadi seorang seniman atau musisi lah ya, bisa kita bilang. Seniman bisa sih, karena gue suka nggak cuma musik, kayak ya udah karya-karya visual juga gue demen juga. Ya seniman lah. Anaknya darah seniman banget guys. Kan episode banget. Gila gitu. Iya gitu, ya udah. Ya jadi akhirnya cita-cita gue ngeband tercapai di PFN. Di PFN. Makasih PFN, I love you. I love you semuanya. Juga foto-foto di belakang ada Devo lagi olahraga, terus tadi juga ada yang jadi host ya, pernah jadi host juga. Jadi semuanya sebenarnya banyak nih dikerjain lo di PFN. Maksudnya kesempatan-kesempatannya banyak yang bisa lo lakukan di PFN dong. Betul. Sebenarnya salah satu yang kenapa gue suka kerja di PFN adalah tadi pengalaman-pengalaman yang mungkin gue nggak bisa dapet di luar, gue bisa cobain di sini gitu. Ya udah, karena ya kalau bisa jujur kan PFN kan orangnya tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Betul, tidak terlalu banyak. Jadinya kadang kalau kerja ya lu lagi gitu, 4L. Jadinya banyak chance yang bisa gue dapet. Terus cobain lah itu kan jadi produser, jadi MC gitu. Jadi apa lagi? Jadi guru tadi gue lihat tadi. Ya nggak sih? Jadi guru bener. Gue juga jadi punya pengalaman ngajar gara-gara PFN. Keren banget, umur 20 berapa? 25 lu berapa? 23. 23, baru 23 loh. 23 udah jadi host, udah jadi musisi tadi. 25 rektor gue. Itu kalau itu ketinggian. Jangan kalau itu ketinggian. Ya. Devo, terakhir kalau kita ngobrol terus ini nggak kelar-kelar nih. Betul. Itu ending yang pasti disampaikan ke semua narasumber ya. Kalau kita nggak kelar-kelar gitu. Tapi masalahnya kalau gue bahas terus nggak kelar-kelar. Betul. Silakan. Satu pet yang mau lu sampein untuk tim podcast, termasuk aku di sini berarti. Gak sedih nih. Kecolok tuh mas matanya. Yang ingin disampaikan tim podcast, ke tim podcast. Ke tim podcast, dan mungkin untuk ke teman-teman semua yang selama ini nonton podcast lah. Sebagai produser, ya dong, wajib dong. Iya ya, buat yang di luar sana, tetap terus tonton podcast kami gitu. Jadi kita akan mengevaluasi terus gimana caranya biar seru. Pokoknya nantikan aja podcast berikutnya, pasti insya Allah menarik, insya Allah berkah. Insya Allah ada jalan ya. Iya, Indonesia damai. Untuk teman-teman podcast, kan banyak nih yang terlibat teman-teman podcast. Untuk teman-teman podcast, semangat aja. Gitu, oke. Iya, teman-teman podcast semangat aja. Semangat aja. Pasti semua ini ada hikmahnya. Insya Allah. Udah kalau dilanjutin terus gak kelar-kelar. Teman-teman mau infoin juga. Jadi tadi sudah dibilang bahwa studio podcast ini tersedia di PFN, kerjasama antara Vito Indonesia dan VC8. Jadi untuk teman-teman yang punya program acara atau mau bikin program acara, silahkan
kita bisa menyewakan ini Pet ya. Betul. Boleh. I love itu Indonesia, I love VC8. Jadi nanti aku kasih kontaknya di bawah, silakan hubungi aja untuk tanya-tanya dulu aja nggak apa-apa, tanya-tanya dengan fasilitas yang tadi sudah dibilang sama Opet, kita kamera robotik segala macam gitu, ada LED di belakang ini juga nanti ketika teman-teman sewa include ini dan juga area-area kita juga sebenarnya beberapa disewakan untuk kegiatan audiovisual lainnya. Jadi kalau teman-teman tertarik nanti hubungin di bawah ini gitu. Revo, terima kasih banyak atas kesempatan mengobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga Bapak Raka. Iya, jadi semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Betul. Dan Saya tetap juga semangat ya, tetap Devo, semangat. Untuk di podcast sekali lagi tetap semangat ya. tetap semangat. Oke, saya Raka Kakak Praditya mewakili tim yang terlibat pamit undur diri. Terima kasih semua dan sampai jumpa. Bye-bye.